Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takhallasal abdu min huzuzihi wa awsofi basyariyatihi. Apabila seorang hamba telah terbebas dari kepentingan-kepentingan hawa nafsunya dan sifat-sifat kemanusiaannya, qaruba min hadrati rabbihi, maka ia akan mendekat ke hadirat Tuhannya. Lisihati qalbihi wa isyrakihi binuri rabbihi, dikarenakan hatinya telah menjadi sehat dan bersinar dengan cahaya Tuhannya. Summamtaha wujuduhu fi wujudi mahbubihi, kemudian wujudnya akan lenyap di dalam wujud kekasihnya, yaitu Allah. Wa syuhuduhu fi syuhudi ma'budihi, dan penyaksiannya terhadap dirinya akan lenyap di dalam penyaksian terhadap zat yang disembahnya. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, tentang makna inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengisyaratkan di dalam hikmahnya, syu'aul basirati yushhiduka kurbahu minka, cahaya mata batin membuatmu menyaksikan kedekatan Allah dengan dirimu. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudihi, sedangkan mata batin akan membuatmu menyaksikan ketiadaan dirimu dikarenakan keberadaan Allah, dikarenakan adanya wujud Allah. Wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka, sedangkan hakikat dari mata batin akan membuatmu menyaksikan wujud Allah, bukannya menyaksikan ketiadaanmu, dan juga bukan membuatmu menyaksikan adanya dirimu. Kanallahu wala syai'a ma'ahu, Allah sudah ada ketika belum ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an alama alaihikan, dan sekarang pun dia tetap sebagaimana adanya dulu. Qultu, aku atau Ibnu Ajibah berkata, al-basiratu nazirul qalbi, basiroh atau mata batin itu adalah alat melihat yang digunakan oleh hati. Kama annal basoro nazirul qalibi, sebagaimana mata di kepala adalah alat melihat yang digunakan oleh tubuh kita. Fal basiratu tarol ma'ani al-latifah an-nuroniyah, mata batin itu melihat makna-makna yang halus dan bercahaya. Wal basoru yarol mahsusatil kasifata zulmaniyah al-wahmiyah, sedangkan mata kepala itu melihat benda-benda yang kasat mata, yang padat, yang gelap, dan yang bersifat wahmi atau semu atau ilusif. Summal basiratu bi'tibari idraki nuril ma'anil latifah ala khamsati aksam. Kemudian mata hati itu dilihat dari kemampuannya menangkap cahaya makna-makna yang lembut tadi, itu terbagi menjadi 5 macam. Ismun fasada naziruha fa'amiyat,
Yang pertama adalah mata batin yang alat pandangnya rusak sehingga pemiliknya menjadi buta. Fa'ankarot nurul haqqi min aslihi, sehingga dia mengingkari cahaya kebenaran, iman, ma'rifatullah dari asalnya, dari akarnya, atau menolak keberadaan Allah sama sekali. Qala Sayyidil Busiri, Al-Busiri berkata, qad tunkirul ainu daw asyamsi, mata dapat mengingkari cahaya matahari, min romadin, dikarenakan dia sedang sakit. Wa yunkirul famu to'mal ma'i min sakomin, sebagaimana mulut juga bisa mengingkari nikmatnya air karena sedang sakit. Wa hadza basiratul kufar, inilah mata batin dari orang-orang kafir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha au azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang dapat memahami, hati yang dapat berakal, qulubu yaqiluna biha, memiliki hati yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, atau telinga yang dapat mereka gunakan untuk mendengar. Sesungguhnya bukan mata di kepala mereka yang buta, tapi yang buta itu adalah hati mereka yang berada di dalam dada. Wa qismun soha naziruha, yang kedua adalah mata hati atau mata batin yang alat pandangnya itu sehat, yang bisa melihat. Lakinnaha masdudah, akan tetapi tertutup. Lidha'fi naziriha limarodin asobahu, dikarenakan daya pandangnya itu lemah disebabkan ada penyakit yang menimpanya. Fahiyya takirru bin nur, mata hati, mata batin jenis yang kedua ini mengakui adanya cahaya, mengakui keberadaan Allah. Lakinnaha la taqwa ala musyahadatihi, akan tetapi dia tidak dapat menyaksikannya. Wala tashhadu kurbahu minha, juga tidak dapat menyaksikan dekatnya Allah, wala bu'dahu anha, atau jauhnya Allah dari dirinya. Wahiyal ammatul muslimin, inilah keadaan dari mata batin kebanyakan kaum muslimin. Wa qismun soha naziruha wa qawiya syai'an ma hatta qaruba ayyaftaha ainahu, yang ketiga adalah mata batin yang sehat dan mulai kuat sehingga hampir saja terbuka. Lakin li syiddati syu'a lam yatik ayyaftaha ainahu, akan tetapi karena cahaya itu sangat terang, maka dia tidak sanggup untuk membuka matanya. Fa adraka syu'an nuri qoriban minhu, dan tidak sanggup untuk melihat bahwa cahaya itu sebenarnya sangat dekat dari dirinya. Wa huwal ammatul mutawajjihin,
Inilah keadaan para pencari jalan Allah. Wa yusamma hazal maqam syu'aul basirah. Yang level ini disebut sebagai syu'aul basirah, pancaran mata batin. Wa qismun qawiya naziruha. Kita pengen naik level lagi, level yang keempat, yaitu kelompok orang yang mata batinnya semakin kuat. Fafataha aina basirotihi, sehingga dia bisa benar-benar membuka mata batinnya. Fa'adrokan nuro muhiton bihi, sehingga dia mengetahui bahwa cahaya itu meliputi dirinya. Hatta goba an nafsihi, sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri. Bimusyahadatin nur, karena dia tenggelam dalam penyaksian cahaya. Wahazal khossatul mutawajjihin. Ini adalah kondisi para pencari jalan Allah dari kalangan yang khusus. Wa yusamma hazal maqam ainul basirah. Makom ini disebut sebagai makom ainul basirah atau ainul yakin. Wa qismun sohat basiratuhu. Yang kelima adalah kelompok orang yang benar-benar sehat mata batinnya. Washtadda nuruha, dan cahayanya juga semakin kuat. Fattasola nuruha binuri asliha, sehingga cahaya mata batin orang-orang tersebut bersambung dengan cahaya asalnya, yaitu Allah. Falam taro illan nurul asli, sehingga ia tidak lagi melihat selain cahaya yang asli. Wa ankarat ayyakuna sama syai'un zaidun ala nuril asli. Bahkan ia menolak anggapan bahwa ada sesuatu yang memiliki cahaya tersendiri selain cahaya asal tersebut. Wa kana Allah sudah ada, wala syai'a ma'ahu, ketika belum ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an, dan Allah sekarang alama alaihi kan, tetap sebagaimana adanya dulu itu. Wa yusamma haza hakul basirah. Inilah yang disebut dengan hakul yakin, hakul basirah, hakikat dari mata batin.